Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari mudah untuk dipahami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita simak materi berikut. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah sistem koloid. Subbab yang akan dibahas, sistem dispersi, perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, dan pembuatan koloid. Yang pertama, sistem dispersi adalah kata lain dari campuran. Campuran yaitu kombinasi atau gabungan antara dua atau lebih zat murni yang masih mempertahankan sifatnya. Sistem dispersi terdiri dari fase terdispersi atau terlarut dan medium pendispersi atau terlarut. Fase terdispersi jumlahnya lebih sedikit, sedangkan medium pendispersi jumlahnya lebih banyak. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Yang kedua, perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Pada tabel berikut menjelaskan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Berdasarkan campurannya, larutan akan membentuk campuran yang homogen, sedangkan koloid secara makroskopik akan tampak homogen atau sama, namun secara mikroskopik campurannya adalah heterogen atau berbeda. Sedangkan suspensi akan membentuk campuran yang heterogen atau yang berbeda. Larutan memiliki diameter partikel kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid memiliki diameter partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Dan suspensi memiliki diameter lebih dari 100 nanometer. Pada larutan akan membentuk satu fase yang sudah bercampur, sedangkan koloid akan membentuk dua fasa, sedangkan suspensi terlihat perbedaan, yaitu sudah pasti membentuk dua fasa. Campuran larutan sifatnya adalah stabil, sedangkan campuran dari koloid sifatnya tidak stabil karena dapat terlihat homogen dan dapat terlihat heterogen. Sedangkan suspensi sifatnya adalah stabil atau sudah jelas membentuk dua fasa yang heterogen. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring namun dengan menggunakan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Secara tampilan, larutan akan terlihat jernih, sedangkan koloid dan suspensi akan terlihat keruh, sehingga larutan disebut sebagai campuran yang homogen, koloid campuran heterogen, dan suspensi campuran heterogen. Ini adalah tampak atau tampilan dari larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan ukuran dari partikelnya. Sehingga dapat disimpulkan, koloid adalah campuran heterogen yang stabil. Partikel di dalamnya tidak akan terpisah jika didiamkan. Sedangkan suspensi adalah campuran yang heterogen, yang bersifat sementara atau tidak stabil jika didiamkan. Maka
akan terpisah menjadi dua lapisan. Ada lapisan yang jernih dan ada lapisan yang mengendap. Yang ketiga adalah jenis-jenis koloid. Ada fase terdispersi atau yang jumlahnya lebih sedikit dan medium pendispersi yang jumlahnya lebih banyak. Ada jenisnya dan contohnya. Fase terdispersi padat, mediumnya padat, berarti ada padatan di dalam zat padat, disebut sol padat. Contohnya gelas berwarna, intan hitam, stainless steel. Yang kedua, ada zat padat di dalam zat cair. Jenis koloidnya disebut sol. Contohnya agar-agar, cat, sol emas, tinta. Sedangkan zat padat di dalam zat gas disebut sebagai aerosol padat. Contohnya ada asap dan debu. Yang keempat, fase terdispersi zat cair di dalam zat padat disebut emulsi padat. Contohnya keju, mentega, mutiara, jelly. Ada zat cair di dalam zat cair disebut sebagai emulsi. Contohnya susu, santan, campuran minyak dan air, lotion, es krim, dan mayones. Zat cair di dalam gas disebut aerosol cair. Contoh kabut, awan, embun, obat nyamuk semprot, dan hairspray. Yang terakhir, fase terdispersi gas di dalam padat disebut buih padat. Contoh, karet busa, batu apung, dan styrofoam. Jika gas di dalam cairan disebut buih. Contohnya, sabun, buih air laut, putih telur yang dikocok. Selanjutnya, yang keempat, ada sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, adsorpsi, dan koagulasi. Yang pertama adalah efek Tyndall. Adalah sifat penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall digunakan untuk membedakan partikel koloid dengan larutan. Contoh, berkas cahaya proyektor yang jelas terlihat di bioskop yang banyak asap. Kedua, sorot lampu mobil di jalan berkabut saat malam hari. Yang ketiga, sinar matahari masuk melalui celah ke dalam ruangan. Terlihat debu-debu yang berterbangan. Selanjutnya, gerak Brown. Terlihat bahwa partikel koloid bergerak. Gerak Brown adalah gerak tidak beraturan atau gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Terjadi karena adanya benturan yang tidak teratur dari partikel koloid dan medium pendispersi yang mengakibatkan partikel koloid bergerak dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek. Contoh, susu yang didiamkan dalam waktu lama tidak akan mengendap, tetapi akan bergerak secara zigzag di dalam campurannya. Yang kedua, dialisis adalah pergerakan ion-ion atau molekul-molekul kecil melalui selaput atau membran semi-permeabel. Dialisis kegunaannya untuk memurnikan koloid dari ion-ion pengganggu. Contoh penerapannya biasanya digunakan pada alat pencuci darah atau hemodialisis. Proses ini digunakan karena ginjal yang ada pada tubuh manusia tidak dapat digunakan untuk menyaring kotoran yang ada di dalam darah. Ketiga, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik.
Elektroforesis digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu partikel koloid. Partikel yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda atau elektronegatif, dan partikel bermuatan negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda yang bermuatan positif. Contoh penerapannya biasanya digunakan di dalam industri, pada cerobong-cerobong asap, pembuangan, dan dapat juga digunakan pada pelapisan antibodi anti karat atau cat pada bodi mobil yang dialiri oleh arus listrik. Selanjutnya, adsorpsi adalah penyerapan ion atau molekul oleh permukaan partikel koloid. Zat yang diserap disebut fase terserap, dan zat yang menyerap disebut adsorben. Contoh penerapan pada penggunaan obat norit, penjernihan air, dan pemutihan gula tebu. Terakhir, koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena kerusakan sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid berbeda muatan membentuk partikel yang lebih besar. Berfungsi untuk memisahkan fase terdispersi dengan medium berdispersinya. Contohnya, pada saat merebus telur, pembuatan delta di muara sungai, dan karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format. Jadi, dapat dibedakan atau dapat dipisahkan antara fase terdispersi dengan medium berdispersinya. Yang terakhir adalah pembuatan koloid. Dilakukan dengan dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi. Cara dispersi prinsipnya adalah mendapatkan partikel koloid dengan menghaluskan partikel yang kasar atau suspensi. Sedangkan cara kondensasi prinsipnya adalah partikel-partikel halus berupa ion, atom, molekul digumpalkan menjadi berukuran seperti koloid. Cara dispersi ada 3 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, dengan cara mekanik. Kedua, cara kimia atau peptisasi. Ketiga, cara Bussard-Bredig atau elektrodispersi. Cara kondensasi. Ada 2 teknik yang dapat digunakan, yaitu cara fisika dan cara kimia. Pada cara kimia, contoh penerapannya pada reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, dan reaksi redoks. Selesai. Sekian pembelajaran pada materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.